Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita dari kelas 2A Administrasi Publik. Jadi, saya akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen sumber daya manusia dan asumsi dasar teori manajemen sumber daya manusia. A. Perkembangan teori manajemen sumber daya manusia. Perkembangan teori manajemen sumber daya manusia secara filosofis dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu 1. Fase pertama yaitu administrasi personal administration. 2. Fase kedua yaitu gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Fase ketiga yaitu awal kesejahteraan dan psikologi industri. 4. Fase keempat yaitu pertumbuhan konsep hubungan manusia. 5. Fase kelima yaitu periode modern. Fase pertama, administrasi personalitas. Sejak dimulainya revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai industri di dunia. Organisasi di era revolusi industri disusun sejalan dengan pabrik Adam Smith dengan struktur yang sederhana, kapal dan Norton. Fase kedua, gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri kedua di pertengahan abad ke-19 mempengaruhi industri yang menuntut modal, termasuk produksi dan penjualan sebagai sektor bisnis terbesar, kapal dan Norton 2006. Fase ketiga, awal kesejahteraan dan psikologi industri. Pada awal abad ke-20, persaingan yang meningkat dan tuntunan yang mendesak untuk memenuhi pesanan membuat pemilik pabrik memperhatikan produktivitas secara serius, dan berbagai isu yang menjadi fokus seperti ketidakhadiran karyawan dan turnover yang tinggi dengan mendirikan departemen personalia untuk pertama kalinya pada tahun 1914 untuk peraturan dan seleksi pekerja dan memelihara catatan karyawan. Fase keempat, pertumbuhan konsep hubungan manusia. Pada fase keempat ini lebih menekankan pada kepentingan bersama antara manajemen dan pekerja. Inti dari pendekatan hubungan manusia adalah tanggung jawab utama dari manajemen yang efektif untuk mengadopsi pendekatan hubungan manusia terhadap personalnya. Fase kelima, periode modern. Dalam bisnis modern, pembentukan divisi sumber daya manusia sepenuhnya terintegrasi dengan strategi perusahaan. Dalam periode ini, pengelolaan sumber daya manusia mencapai kemajuan luar biasa dengan menerbit back-office MPO, Human Resources Management (HRM), Human Resource Development (HRD), dan Strategic Human Resources Management (SHRM). B. Asumsi dasar teori MSDM. Selama lebih dari 40 tahun terakhir ini, para pakar perilaku organisasi dan manajemen di Amerika Serikat berusaha untuk lebih memanusiakan doktrin employment at will dengan mengembangkan seperangkat asumsi baru yang melihat hakikat pekerja sebagai manusia yang lebih utuh untuk melandasi pengembangan konsep atau model sumber daya manusia. Konsep ini lahir dari gagasan tokoh-tokoh seperti 1. Rickard, 2. Ernst Broger, 3. Schein, dan keempat Miles. Mereka berasumsi bahwa kerja itu bukanlah beban dan bahwasanya pada umumnya orang bersedia memberikan kontribusi melebihi dari yang dituntut oleh pekerjaannya. Tugas manajemen adalah bagaimana mengalir sumber daya insani dari dalam diri pekerja melalui penciptaan suatu iklim kerja yang kondusif
mana setiap anggota perusahaan tergugah semangat untuk memberi kontribusi yang terbaik. Sekian, itulah materi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi semua.